Hai, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih kartu lagi teman-teman. Judulnya kali ini, dia yang sudah jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama. Itu pertanyaannya ya, di dalam hati kamu. Coba tanyakan sambil memilih di antara kedua pilihan ini, mana yang paling memanggil hatimu. Ya, ikuti intuisi kamu. Siapa sih yang sudah jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama? Kita mau cari tahu tentang ciri-cirinya dia. Ya teman-teman ya, untuk kamu yang bingung, aku buka salah satu tebaran kartu kamu ya sebagai penandanya. Oke, pilihan satu di sini ada kebanyakan, ada Ace of Cups ya, untuk kamu yang bingung. Pilihan kedua, kita buka tebaran kartunya satu saja, ada King of Pentacles. Oke, pilihan satu atau pilihan kedua kah kamu yang jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama? Oke, pilihan satu langsung ya. Halo guys, yang memilih pilihan satu, Ace of Cups. Kita mau cari tahu ciri-ciri dia yang memang sudah jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama. Ini bisa siapa saja ya, mungkin pasangan kamu, atau mungkin dia yang mencintai kamu dalam diam. Siapapun ya, aku nggak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Baik kamu divine feminine maupun divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah punya pasangan, atau kamu masih single, bebas. Tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Teman-teman, aku akan jelaskan apa adanya setiap tebaran kartunya nanti secara random ya. Secara acak pembacaannya, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Aku akan sesuaikan antara informasi yang aku tangkap dari tebaran kartu kamu dengan intuisiku. Ya, kalau memang nggak cocok sama sekali, kalau memang nggak nyaman, jangan dipaksa. Ya, ambil saja yang cocoknya sama kamu, ambil saja yang resonate-nya dengan keadaan kamu, dengan energi kamu. Sekali lagi, kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan, tinggalkan saja, nggak apa-apa ya. Diambil positifnya, dibuang negatifnya, didoakan segala hal yang positifnya ya. Oke, teman-teman, di sini ada Ace of Cups ya. Tadi sudah aku buka Ace of Cups-nya. Dia jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama. Siapa sih dia? Oke, Knight of Swords, orangnya nggak sabaran nih ya. Orangnya nggak sabaran, aktif banget, nggak bisa diem nih. Eight of Cups, oke. Aku akan jelaskan apa adanya, ya. Nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku manis-manisin, apa adanya. Kamu tolong deh ya, bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti yang akan aku jelaskan ya guys. Page of Swords dan ada The Hangman. Oke, teman-teman, di sini aku lihat ada energi dari zodiak Aries, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Pisces kuat di sini ya. Oke, itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia. Teman-teman, salah satunya yang jatuh cinta sama kamu, jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama adalah pasangan kamu. Di sini ada yang baru jadian ya. Di sini aku tidak melihat ada energi pernikahan ya. Tapi pacaran sih ada di sini. Yang jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama adalah pasanganmu saat ini, terutama bagi kamu yang baru jadian, baru pacaran, baru pendekatan malah di sini ya. Teman-teman, baik divine feminine maupun divine masculine ya, baik laki-laki maupun perempuan, bebas ya. Intinya dia jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama adalah seseorang yang sedang dekat sama kamu atau bahkan sudah jadian sama kamu ya. Aku lihat di sini ada yang baru jadian ya, teman-teman ya. Orang ini sangat tulus sih mencintai kamu. Siapapun ya nanti yang terbaca, tapi yang pertama ini adalah energinya, ini pasangan kamu ya, teman-teman. Orang yang lagi pendekatan sama kamu juga bisa di sini. Ini sangat tulus sih mencintai kamu. Kamu juga mencintai dia. Ya, teman-teman ya, tulus banget di sini ya. Dia dalam melakukan kebaikan ya, Dia dalam melakukan kebaikan juga sangat tulus ya. Dia punya cinta yang tulus kepada siapapun, kepada pasangannya, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, siapapun. Dia punya hati yang tulus. Dia punya hati yang lembut. Intuisinya dia sangat tajam dari Ace of Cups dan ada Eight of Cups. Dia dekat dengan dunia spiritual dan supranatural karena aku lihat di sini juga ada Hangman ya. Dia orang yang sangat taat beragama, teman-teman. Dia senang sekali menyendiri. Kalau memang lagi dia lelah banget batinnya dia, lelah banget jiwanya dia, fisiknya dia gitu ya, karena orang ini sangat aktif. Tapi namanya manusia punya keterbatasan secara fisik ya guys, gitu ya. Kalau dia lagi capek banget fisiknya dia selalu menyempatkan waktu untuk beristirahat itu ya untuk bermeditasi, untuk berdoa, untuk berkontemplasi atau melakukan kegiatan yang lain yang tidak ada urusannya dengan orang banyak gitu ya. Mungkin dia suka baca ya, teman-teman ya. Salah satu cirinya dia adalah dia suka membaca atau dia suka hal-hal yang memang bisa dilakukan sendirian aja. Ya, kalau dia lagi capek banget,
Dia tidak introvert ya, aku tidak bilang dia introvert atau tertutup gitu ya, tidak. Tapi kalau dia lagi capek banget, dia akan mempergunakan waktu sendirinya itu dengan maksimal gitu ya, nggak mau diganggu sama siapapun. Entah itu melakukan hobinya dia yang dalam kesendirian, mungkin nonton sendiri di kamarnya dia gitu ya, apapun yang bisa dilakukan dalam kesendirian, dia akan lakukan kalau dia lagi pengen gitu ya. Oke, dari Knight of Swords orangnya sangat tidak sabaran, cenderung pemarah. Teman-teman, aku akan jelaskan secara random. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Sekali lagi, kalau nggak cocok, jangan dipaksa. Ambil yang resonates dengan keadaan kamu ya. Dari Knight of Swords, orangnya cenderung nggak sabaran. Apapun yang dia lakukan itu pokoknya pengen buru-buru. Kalau kita bicara tentang dia yang sudah jadian sama kamu atau pendekatan sama kamu, ya teman-teman, dia pendekatan sama kamu, ini nggak akan lama. Ya, dia nggak akan lama melakukan pendekatan sama kamu, atau kamu sudah jadian sama dia ya teman-teman, pendekatan kamu tidak lama ya kayaknya waktu itu gitu ya. Sebelum akhirnya kamu jadian sama orang ini, dia menyatakan maksudnya sama kamu. Kalau dia maskulin ya, intinya ketika kalian jadian dan sebelum jadian ini tidak pernah lama dia kalau pendekatan sama seseorang ya. Atau kalau misalnya kamu pendekatan sama dia nggak akan lama nih pendekatan sama kamu, dia akan segera untuk menyatakan perasaannya sama kamu atau maksudnya dia mendekati kamu gitu ya. Oke, dalam melakukan pekerjaan dia pengennya buru-buru, dia nggak suka juga orang yang lelet, dia nggak suka orang yang lambat karena dia tidak seperti itu ya teman-teman. Agak pemarah sih, terutama kalau menurut dia melihat orang yang lambat tidak sesuai dengan ekspektasinya dia, tidak sesuai dengan harapannya, dia bakalan marah sih, pemarah banget orangnya, sangat emosional ya teman-teman ya. Dia sangat aktif, kalau dia nggak capek-capek banget secara fisik ya, dia akan mempergunakan waktu istirahatnya dia di sela-sela kesibukannya dia ya untuk beraktivitas ya, mungkin melakukan hobinya dia yang lain, mungkin ngumpul sama teman-temannya, mungkin dia bahkan ya teman-teman, dia bisa menggunakan hobinya dia untuk mencari uang. Jadi hobinya dia ini bisa dia pergunakan untuk mendapatkan penghasilan lebih gitu ya teman-teman ya, saking aktifnya ya. Dia tidak suka orang yang lambat, lelet, karena dia tidak seperti itu gitu ya. Dia bakalan gregetan banget gitu ya kalau ngeliat orang yang lambat, siapapun itu ya, temennya dia, keluarganya dia, bahkan pasangannya dia nggak suka yang lambat-lambat gitu ya. Sukanya terkesannya sangat terburu-buru, orangnya sangat straight to the forward dari Knight of Swords, dan ada Page of Swords ya teman-teman. Orangnya sangat straight to the forward, dia tahu apa yang dia inginkan, dia tahu dia tahu bagaimana berkomunikasi, dia punya skill komunikasi yang sangat baik ya. Mungkin itu salah satu faktor kenapa dia bisa menjadi sukses seperti ini secara keuangan dan karirnya dia ya teman-teman ya. Oke, dari Eight of Cups, ini adalah mantanmu. Dia jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama, meskipun saat ini kamu sudah tidak punya hubungan sama dia ya teman-teman, tapi dia masih belum move on dari kamu. Dia masih menyimpan perasaan cintanya sama kamu. Ada Ace of Cups dan ada Eight of Cups. Ya, ini adalah seseorang yang pernah dekat sama kamu dalam hal cinta. Mungkin kamu masih pendekatan waktu itu, atau bahkan kamu sudah pernah menikah sama orang ini. Intinya mantan. Ya, tapi saat ini memang dia sudah tidak ada hubungan sama sekali sama kamu. Ya, teman-teman, ada Eight of Cups. Entah kamu yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kamu. Dia maksudnya memang pengen move on. Memang sudah tidak ada hubungan sama sekali sama kamu. Tapi sebenarnya sampai kartu ini aku buka, ya, secara energi aku lihat dia belum bisa benar-benar move on sama kamu. Dia masih sering memikirkan kamu dalam diam ya. Ada Eight of Cups, ada Ace of Cups, dan ada The Hangman. Dalam diam dia masih merindukan kamu. Ini mantanmu ya teman-teman ya. Apakah dia akan kembali menyatakan perasaannya sama kamu? Ya, dia akan menyatakan perasaannya sama kamu suatu saat nanti. Tapi sampai tebaran kartu ini aku buka, dia belum berani untuk menyatakan kembali perasaannya sama kamu. Dia hanya mampu untuk menyimpan perasaannya dalam diam ya. Oke, dia sering kepo tentang sosial media kamu ya. Dia sering kepo tentang kamu melalui sosial media. Mungkin kamu punya circle pertemanan yang sama, mungkin dia kenal sama keluarga kamu. Intinya dia masih suka mencari tahu tentang kamu, masih suka memperhatikan sosial media kamu tanpa kamu sadari. Kalau misalnya kamu ketemu dia secara nggak sengaja, misalnya di suatu tempat gitu ya, dia kelihatan cuek-cuek aja. Dia tidak akan memperlihatkan bahwa dia masih jatuh cinta sama kamu, bahwa dia merindukan kamu. Tidak, dia kelihatan cuek di depan kamu. Mungkin ada rasa gengsi ya teman-teman, tapi kamu tidak tahu, jauh di dalam hatinya dia masih suka memperhatikan kamu, masih suka memperhatikan fotomu. Kalau aku lihat di sini ya, secara intuisi ya guys. Oke. Yang jatuh cinta sama kamu sejak pandangan pertama. Ini adalah seseorang yang kenalan sama kamu melalui aplikasi, ya, melalui sosial media. Apapun itu sosial medianya, banyak ya teman-teman di sini sosial media.
Instagram, baik Facebook gitu ya, mungkin WhatsApp gitu ya teman-teman. Ini adalah orang yang mencintai kamu dalam diam. Mungkin ada LDR di antara kamu. Meskipun tidak ada LDR, tapi kamu kenalan sama dia melalui sosial media. Dia mencintai kamu, dia tertarik sama kamu sejak pandangan pertama. Mungkin diawali dengan melihat foto kamu, mungkin juga kamu pernah video callan sama dia. Pokoknya dia jatuh hati sama kamu sejak melihat kamu pertama kali gitu ya. Entah dari foto, entah dia memang melihat sosial media kamu gitu ya, suka ngelihat apa yang kamu sharing, apa yang kamu sharing di sosial media gitu ya teman-teman. Intinya dia suka memperhatikan sosial media kamu dari Page of Swords ya. Sama dengan energi mantan kamu juga di sini aku lihat masih suka memperhatikan sosial media kamu ya guys, tanpa kamu ketahui. Kalau kita bicara dia secret admirer-nya kamu atau mencintai kamu dalam diam gitu ya, ya dia suka memperhatikan kamu. Kalau ketemu sama kamu nih, dia tidak memperlihatkan perasaan itu. Teman-teman, seseorang mencintai kita dalam diam itu banyak faktor. Ya, mungkin dia punya pasangan, mungkin kamu punya pasangan, mungkin ada rasa minder yang dia rasakan sama kamu gitu ya. Banyak hal kenapa seseorang mencintai kita dalam diam. Ya, teman-teman, mungkin juga salah satunya adalah dia kurang yakin dengan perasaan dia sesungguhnya, atau mungkin juga dia sebenarnya hanya ingin mengagumi dari jauh. Banyak hal, banyak alasan kenapa seseorang tidak mengungkapkan perasaannya secara jujur sama kita. Apakah dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu? Ya, dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu. Ya teman-teman, ketika dia sudah siap, baik itu mantan kamu maupun seseorang yang mencintai kamu dalam diam ya guys, ketika dia sudah siap menyatakan perasaannya sama kamu, karena pada dasarnya orang ini sangat frontal ya, sangat apa adanya gitu ya, sangat jujur. Dari Knight of Swords dan ada Page of Swords ya, pada dasarnya sifatnya seperti itu. Balik lagi, kenapa dia sampai saat ini belum mengungkapkan perasaannya? Banyak faktor ya teman-teman. Mungkin banyak perbedaan di antara kalian, itu yang menjadi salah satu faktor kenapa dia belum berani. Mungkin perbedaan umur, mungkin perbedaan kepercayaan, banyak mungkin ya teman-teman. Tapi dia akan menyatakan suatu saat nanti, dia akan menyatakan perasaannya sama kamu. Bahkan dia akan mengatakan kejujuran bahwa sejak kapan sih dia memperhatikan kamu, ya teman-teman ya. Tapi tidak dalam waktu dekat. Ya, sampai sejauh ini, sampai kartu ini aku buka, dia masih dalam taraf memperhatikan kamu sih. Ya teman-teman, masih dalam taraf mengumpulkan informasi tentang kamu gitu ya. Dia punya kemapanan secara finansial, minimal dia punya pekerjaan yang sangat mapan, sangat apapun itu pekerjaannya ya, seorang pebisnis atau memang dia bekerja di suatu tempat gitu ya, di suatu kantor gitu, apapun pekerjaannya, dia punya karir yang cukup baik, otomatis keuangan mengikuti ya. Tapi dia tidak suka barang-barang yang berlebihan. Dia cenderung secara fashion, dia tidak suka berlebihan, dia suka hal-hal yang sederhana ya. Kalau misalnya dia feminin teman-teman, dia orangnya sangat simpel ya. Meskipun dia memanjangkan rambutnya, kayaknya dia suka mengikat rambutnya, dia tidak suka yang ribet, karena memang sangat aktif, baik feminin maupun maskulin ya. Kalau misalnya dia maskulin atau feminin, dia suka sekali memakai penutup kepala, topi ya teman-teman, terutama kalau di luar ruangan. Teman-teman, dia suka alam, entah itu pegunungan, apa dia suka air, pantai, laut gitu ya. Tapi terutama pegunungan sih kalau aku lihat di sini. Karena pada dasarnya dia suka tanaman, dia suka udara yang segar. Dia lebih suka pegunungan dibandingkan pantai, laut atau danau gitu ya. Bukan berarti dia tidak suka dengan yang berbau-bau air sih, cuman dia lebih suka pegunungan ya teman-teman ya. Ya, dia suka tanaman, dia suka bunga. Dia suka ketenangan. Kalau dia memutuskan untuk sendiri gitu ya, sendiri dulu beristirahat, dia benar-benar suka ketenangan aku lihat ya teman-teman. Dia suka olahraga nih, dia sangat memperhatikan kesehatan tubuhnya. Dari olahraga yang sangat sederhana, sangat simpel, sampai olahraga yang berat dia suka. Intinya memang ini faktor pekerjaannya dia yang menuntut dia untuk terlihat sangat bagus badannya, fisiknya, atau memang dia suka aja menjaga kesehatannya, keseksian tubuhnya, seperti itu ya. Oke, baik feminin maupun maskulin, dia suka sekali mewarnai rambutnya ya teman-teman ya. Salah satu cirinya seperti itu. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan ini? Ada children, salah satu dari kamu. Orang ini single parent, dia sudah punya anak, atau dia suka anak kecil, atau memang secara pembawaan dia jauh lebih muda dibandingkan usia sebenarnya ya. Ya ceria lah ya, cerianya anak kecil gitu ya. Dia suka anak kecil, atau dia memang single parent, dia punya anak kecil, atau memang pembawaannya dia lebih muda dibandingkan usia sebenarnya. Mungkin kamu usianya tidak terlalu jauh sama orang ini, tapi memang pembawaannya dia jauh lebih muda lah gitu ya.
Physical body, ya seperti tadi aku jelaskan, orang ini sangat menjaga keseksian, kesehatan tubuhnya. Ya, orang lain atau terutama lawan jenis kalau ngeliat orang ini pasti pertama kali tertarik sama bodinya yang sangat keren gitu ya, sangat bugar, sangat terjaga lah gitu ya teman-teman. Dia suka olahraga, nggak harus olahraga yang berat sih, dari lari aja dia suka nih ya. Oh ya, oke teman-teman, orang ini sangat simple, dia suka yang cepat gitu ya, gerakannya sangat cepat. Kalau dia menginginkan atau mengerjakan sesuatu sangat cepat. Kalau dia mau pendekatan sama seseorang, kalau dia sudah mencintai seseorang dan dia pendekatan, dia nggak bakalan lama-lama gitu ya, dia bakalan to the point gitu ya dengan maksudnya dia. Jadi dia lebih suka pakai kendaraan yang cepat, mungkin lebih murah, mungkin lebih cepat gitu ya. Dia nggak suka yang ribet-ribet, dia lebih suka beraktivitas pakai motor gitu ya. Di sini ada trust, dia sangat percaya dengan intuisinya dia ya teman-teman. Di sini aku sudah jelaskan ada Ace of Cups dan ada Eight of Cups ya. Orang ini intuisinya sangat tajam, bukan berarti dia tidak punya logika. Dia cukup realistis orangnya ya, dia selalu menyeimbangkan antara logika dengan intuisinya dia, tapi pada dasarnya dia sangat percaya dengan intuisinya dia. Dia percaya diri banget teman-teman ya, dia sangat percaya dengan kemampuannya dia sangat percaya bahwa dia sangat menarik secara fisik, dia percaya diri, sangat percaya diri. Dia juga percaya dengan intuisinya dia, karena di sini aku lihat dari The Hangman ya, orang ini secara spiritual cukup tajam, dia cukup taat beragama teman-teman ya, meskipun terkesan sangat emosional, tapi memang dia percaya sekali dengan pencipta ya teman-teman. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan ini? Trust ya, dia sangat percaya diri, dia percaya bahwa dia pinter, dia percaya bahwa dia secara fisik dia menarik, dia percaya dengan pencipta gitu ya teman-teman. Khususnya bagi kamu yang sudah punya pasangan ya, khususnya bagi kamu yang ini kita bicara tentang pasangan kamu ya teman-teman, dia sangat percaya dengan kamu dan dia sangat percaya bahwa hubungan ini akan langgeng ya, setidaknya itu keinginannya dia. Dia percaya bahwa kamu mencintai dia, dia juga percaya bahwa dia mencintai kamu, dia juga percaya bahwa dia bisa setia sama kamu, dia percaya bahwa bahwa cintanya dia sama kamu ini tulus gitu ya. Memang pada dasarnya dia tulus, dia punya hati yang tulus. Kalau misalnya orang tidak terlalu mengenal dia ya teman-teman, ini terkesan orangnya susah untuk didekati, terkesan orangnya teman-teman ya, galak gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah sangat mengenal orang ini ya, mereka akan tahu bahwa kamu adalah orang yang tulus. Bahwa dia adalah orang yang tulus. Mungkin kalau kamu pasangan, kamu tahu bahwa ini orang yang sangat tulus. Tapi kalau nggak terlalu mengenal orang ini, ya terkesan orang ini sangat emosional ya guys. Terkesan orang ini memang sulit didekati gitu ya. Nggak enak lah diajak berteman, terkesannya seperti itu ya. Hal-hal yang negatif. Give your relationship a chance. Kalau misalnya kita bicara seseorang nanti yang akan menyatakan perasaannya sama kamu, entah mantan kamu atau memang ini adalah secret admirer-nya kamu, ketika dia siap, dia akan menyatakan perasaannya sama kamu. Kalau kamu tertarik sama dia, ya sudah, berikan waktu untuk hubungan ini ya. Lakukan hal yang positif, jalani hal yang positif, jangan jauh-jauh dari doa, dengarkan intuisi kamu, lebih peka sama kata hati kamu. Kalau memang ketika dijalani kamu tidak menemukan kecocokan, kamu nggak yakin bahwa ini adalah jodoh kamu, ya sudah, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Intinya bawa doa dan percaya dengan intuisi kamu ya. Kodependensi, lepaskan semua ketergantungan kepada siapapun, bahkan itu kepada orang tua. Kamu bergantung hanya bisa kepada dirimu sendiri ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita bicara cinta, jangan terlalu bergantung sama pasangan kamu. Meskipun dia bilang cinta sama kamu, kamu cinta sama dia dan sebagainya, hal-hal yang romantis itu, tetap kamu jangan, kalau bisa jangan bergantung kepada orang lain secara berlebihan ya. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri dalam segi apapun kehidupan kamu ya. You deserve love. Kamu layak untuk dicintai ya teman-teman ya. Kamu layak untuk dicintai, cintai dirimu sendiri dulu, baru kamu mencintai orang lain ya. Kamu layak mendapatkan cinta sejati, kamu layak untuk dicintai oleh siapapun, terutama dalam hal lawan jenis ya teman-teman. Setiap orang layak untuk dicintai. Oke. Karakteristik tambahan si dia yang sudah jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama, pilihan ke-1. Karakteristik tambahannya si dia. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini aku lihat ada olahraga ya. Tadi sudah aku jelaskan ya, teman-teman, sedikit. Dia memang suka olahraga. Pokoknya badan terlihat baik lah, terlihat bagus gitu ya, terlihat sehat gitu ya. Dia family man apa woman. Dia memang sangat mencintai keluarganya, orang tuanya, atau kalau dia single parent, dia sangat mencintai anak-anaknya.
Pokoknya dia sangat mencintai keluarganya gitu ya. Bahkan kalau misalnya temannya sudah dia anggap sahabatnya ya, temannya atau sahabatnya dia sudah anggap keluarga, ya dia sangat mencintai temannya itu. Matanya lentik ya, di sini aku lihat ada matanya lentik, ada chemistry. Ini terutama bagi kamu yang memang sudah punya hubungan cinta sama orang ini ya, punya rasa tertarik satu sama lain. Ada energi saling tarik menarik lah di antara kamu dengan orang ini ya, terutama bagi kamu yang sudah punya ikatan percintaan. Di sini ada soft lens, mungkin dia matanya minus gitu ya, atau memang dia suka sekali pakai soft lens gitu ya. Mungkin itu adalah salah satu bagian dari pekerjaannya dia. Ada rambutnya hitam, dia suka hewan. Dia mapan ya teman-teman, dia mapan tapi lebih suka kesederhanaan ya. Dia punya karir yang sangat baik, otomatis keuangannya juga cukup baik gitu ya, tapi dia lebih suka barang-barang atau hal-hal yang sederhana, termasuk fashionnya dia ya. Ada teman jadi cinta, ini adalah dari lingkungan pertemanan kamu ya teman-teman ya. Tapi dia kalau ketemu sama kamu kelihatan cuek-cuek aja. Ini teman satu perkumpulan kamu atau memang teman kerja kamu nih ya, tapi kamu tidak menyangka kalau orang ini punya perasaan sama kamu. Sejak pertama kali bertemu sama kamu dia sudah punya perasaan, dia sudah jatuh hati, tapi kamu tidak tahu karena dia mencintai kamu dalam diam ya. Dia akan menyatakan perasaannya suatu saat nanti. Balik lagi ya, tadi seperti penjelasan aku tadi, dia akan menyatakan perasaannya suatu saat nanti sama kamu, tapi tidak sekarang. Suatu saat nanti ya. Kamu menerima dia atau tidak ya itu bebas ya. Free will-nya kamu ya, kehendak bebasnya kamu ya teman-teman. Orangnya termasuk keras kepala, rambut hitam, dia egois ya, emosional, egois, cepat marah gitu ya. Seperti itulah, agak temperamen ya orangnya ya teman-teman. Ada kacamata hitam, dia suka pakai kacamata hitam terutama kalau di luar ruangan. Dia suka yang rapih ya, rapi, sederhana, wangi, bersih gitu ya teman-teman. Fashionable, di waktu-waktu tertentu dia bisa terlihat sangat fashionable, mungkin saat dia ngedate sama kamu nanti, atau mungkin saat dia bekerja gitu ya, di hadapan rekan kerjanya dia, kliennya dia gitu ya teman-teman. Ada rambut berwarna, dia suka mewarnai rambutnya. Tubuhnya kurus tapi sehat ya teman-teman ya. Di sini suka musik, dia bisa musik, dia main alat musik, atau memang dia bekerja yang ada hubungannya dengan musik. Ini di lingkungan pertemanan kamu ya. Ada teman jadi cinta, juga ada teman di sini. Ya, oke, kita cari tahu inisialnya dia atau inisialnya kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Pilihan 1. Oke, pilihan 1 universe please. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke teman-teman, di sini aku lihat ada huruf O, H, H, B, Q, N, D, C, 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 I, A, Z, M, M, dan J ya teman-teman. Ini adalah hurufnya dia, ada di dalam namanya dia atau nama kamu, atau ini justru inisial kamu atau inisialnya dia. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Di sini ada beberapa energi ya teman-teman, secara bercampur ya energinya. Ada pasangan kamu baru jadian ya, ada yang kamu baru pendekatan gitu ya, ada mantan kamu, ada seseorang yang mencintai kamu dalam diam. Dia kenal melalui sosial media, atau memang dia kenal dari teman-teman kamu gitu ya, tapi intinya dia mencintai kamu dalam diam. Oke teman-teman, dia banyak kepo sama kamu ya. Dia banyak kepo sama kamu, mencari tahu tentang kamu melalui sosial media atau di circle pertemanan kamu ya, atau bahkan ke keluarga kamu gitu ya. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye bye. Lalu pilihan kedua, King of Pentacles. Dia sudah jatuh hati sama kamu sejak pertama kali bertemu kamu, sejak pertama kali melihat kamu. Mungkin melihat lewat foto, mungkin bertemu, kamu dikenalin sama teman kamu ya. Bebas, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ini bisa siapa saja, belum tentu pasangan kamu ya teman-teman ya. Bisa saja ini mantan kamu, bisa saja ini adalah seseorang yang mencintai kamu dalam diam, bisa saja ini adalah kenalan kamu di sosial media ya. Nanti segala situasi dan kondisinya tinggal kamu sesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri. Guys, kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak sesuai dengan energi kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu, atau kamu nggak nyaman, jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak cocok dan tidak nyaman dengan keadaan kamu. Diambil yang positifnya ya teman-teman, diambil yang resonate-nya dengan keadaan kamu ya. Baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah berumah tangga, kamu sudah punya pasangan, atau bahkan kamu masih single, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Aku akan jelaskan apa adanya ya. Mau itu mantan, mau itu secret admirer-nya kamu gitu ya. Aku akan jelaskan apa adanya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, tidak ada juga yang aku kurang-kurangin. Tolong ya, bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Aku akan jelaskan secara random.
ya, berdasarkan intuisiku dan tebaran kartunya kamu. Oke, kita mulai. Dia sudah jatuh hati sama kamu sejak pertama kali melihat kamu atau bertemu sama kamu. Di sini ada King of Pentacles. Ini bisa siapa saja. Kalau memang tidak cocok sama kamu, jangan terlalu diambil perasaan. Ada King of Cups, oke. Dia sudah jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama atau sejak pertama kali melihat kamu. Four of Pentacles. Six of Wands. Ini ada yang sudah menikah ya, atau kamu sudah tunangan lah ya. Hubungannya sangat serius di sini ya. Ada Four of Swords, oke. Ada energi dari zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Ada King of Pentacles, juga ada Six of Wands. Orang ini sangat sukses ya secara keuangan, karir, apapun karirnya dia ya teman-teman. Dia bekerja di suatu kantor atau dia seorang wira swasta, pebisnis gitu ya. Bebas, tinggal sesuaikan dengan jalan cerita kamu nanti ya. Ambil yang cocoknya ya guys, ambil yang cocoknya. Oke, didoakan semua yang positifnya. Orang ini punya karir, punya keuangan otomatis ya. Karirnya sangat baik, otomatis keuangan juga mengikuti gitu ya. Sangat baik. Ya, secara keuangan sangat mapan lah, nggak usah dikhawatirin lagi. Ini bukan tipikal orang yang pelit ya. Dia pintar memanage keuangannya dia. Dia banyak uang. Dia tahu mana yang untuk senang-senang, mana yang untuk hobinya dia, mana yang untuk masa depannya dia. Dia benar-benar pintar memanage keuangannya dia. Meskipun dia orang yang bukan tipikal orang yang pelit ya, cukup royal sama orang-orang yang dia cintai. Orang-orang yang dia cintai bukan hanya pasangannya saja, tapi keluarganya dia, orang tuanya dia, siapapun. Dia selalu memberikan hadiah di momen-momen tertentu kepada orang-orang yang memang dia sayangi gitu ya teman-teman. Tapi dia bukan tanpa perencanaan terhadap uangnya itu ya. Dia pintar memanage keuangan gitu ya. Orang ini cukup berkomitmen ya. Dia orangnya punya komitmen. Komitmen itu bukan hanya dalam berpasangan saja gitu ya. Dia dalam pekerjaannya pun dia sangat berkomitmen sama pasangannya, sama pekerjaannya dia. Sama pasangannya dia juga seperti itu. Orang ini punya komitmen yang cukup kuat ya terhadap apa yang sudah dia pilih. Pekerjaannya dia, di pertemanannya dia juga seperti itu. Dia juga tergolong orang yang sangat setia kepada pasangannya, apalagi kalau dia sudah sangat mencintai pasangannya, dia bisa sangat bucin ya, dari King of Cups ya. Dia bisa sangat bucin kalau dia sudah sangat mencintai pasangannya. Beberapa dari kamu ada yang sudah menikah, ada yang sudah bertunangan, intinya hubungan ini sangat serius. Dia sudah jatuh hati sama kamu sejak pertama kali bertemu. Mungkin kamu masih pacaran sama orang ini, intinya kamu sudah punya pasangan. Intinya ini pasangan kamu, itulah ya maksudnya. Ini pasangan kamu guys ya, bahkan kamu sudah menikah dan ada hubungan yang sangat serius di sini ya. Oke, orang ini cenderung setia. Ini kebanyakan pasangan kalau aku lihat ya. Kebanyakan yang sudah jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama ini pasangan kamu guys. Orang ini sangat cinta sama kamu. Ada King of Cups, cenderung bucin ya. Kalau dia udah cinta sama seseorang, dia cenderung bucin ya. Dia akan melakukan segala macam hal untuk pasangannya yang dia cintai gitu ya. Setia ya, sabar, cenderung sabar orangnya. Suka sekali barang-barang mewah karena dia punya kemampuan secara finansial juga. Ya, dia senang sekali menghargai dirinya ya dengan barang-barang mewah. Menurut dia layak lah untuk mendapatkan barang-barang itu. Jalan-jalan ke tempat yang dia sukai itu adalah salah satu dia mencintai dirinya sendiri dan salah satu penghargaan untuk dirinya dia ya atas kerja keras dia selama ini. Menurut dia seperti itu. Balik lagi ada Four of Pentacles. Orang ini pintar memanage keuangan ya teman-teman ya. Bukan berarti dia boros gitu ya. Dia tahu pos-posnya untuk uangnya dia itu seperti apa gitu ya. Dari Four of Pentacles jelas orang ini selalu menyertakan kamu di dalam hati dan pikirannya dia. Apapun yang dia lakukan dengan siapapun dia lagi pergi, lagi berkumpul gitu ya. Dia lagi kerja, dia lagi melakukan hobinya, dia lagi ngumpul sama keluarganya, dia lagi ngumpul sama teman-temannya. Apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah melupakan kamu. Kamu selalu ada di dalam hati dan pikirannya dia. Ini dia setia banget sama kamu ya. Ini lebih banyak pasangan sih kalau aku lihat. Dia sudah jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama. Sejak melihat foto kamu juga seperti itu ya. Dia sudah sangat tertarik. Mungkin menurut dia dari foto kamu aja kamu kelihatan baik, kamu kelihatan pantas dicintai, kamu kelihatan cantik, ganteng sebagainya gitu ya.
Oke, dari Four of Swords, orang ini sering sekali mendoakan kamu guys. Beruntung ya kamu ya, orang ini sering sekali mendoakan kamu. Ini pasangan kamu ya. Orang ini tidak bisa dibilang introvert atau extrovert. Dia tahulah kapan dia bisa berkumpul sama teman-temannya, bercerita apapun sama teman-temannya, tapi dia juga tahu mana yang harus dia simpan untuk sendiri gitu ya. Hanya orang-orang terdekat yang tahu tentang dia gitu ya. Tapi dia tahu kapan dia bisa bicara apa adanya, dia bicara tanpa bicara tanpa malu-malu sama teman-temannya gitu ya. Dia tahu kondisi dan situasinya, dia mana yang harus dia simpan sendiri, mana yang bisa dia bicarakan apa adanya dengan teman-temannya gitu ya. Dia tahu, bukan orang yang introvert atau extrovert, biasa-biasa aja gitu ya. Ambivert ya kalau menurut aku ya gitu ya. Tahu kondisi lah, tahu situasi dan kondisinya gitu ya. Dia banyak temannya guys, dia banyak temannya dan banyak sekali yang kagum sama orang ini karena orang ini friendly banget ya. Dari Six of Wands di sini orangnya sangat friendly. Dia nggak pernah memilih-milih pertemanan meskipun dia punya karir yang sangat baik. Dia tergolong orang yang sangat mapan ya. Mungkin dia dilahirkan dari keluarga yang mapan gitu ya. Memang pada dasarnya keluarganya udah mapan, sudah kaya gitu ya, sudah tajir melintir lah gitu istilahnya ya teman-teman ya. Tapi dia juga punya pekerjaan dan penghasilan yang cukup baik gitu ya. Dia punya punya kemampuan secara finansial yang cukup kelihatan dari gaya dia berpakaian, dari pembawaannya dia gitu ya, dari cara dia berkata-kata, berkomunikasi dengan orang lain, itu kelihatan banget ke orang ini banyak duitnya gitu ya. Tapi dia tidak pernah memilih-milih dalam berteman. Dia bukan tipikal orang yang sombong atau menyombongkan kekayaannya dia, tidak sama sekali seperti itu. Karena memang dia cenderung orang yang suka sekali membantu orang lain ya, nggak pelit gitu ya, terutama orang-orang yang dia sayangi gitu ya teman-teman. Ya sebenarnya dia suka barang-barang mewah ya. Dia suka barang-barang mewah, dia suka pakaian yang mewah. Dia kalau memang ngedate gitu ya sama pasangannya dia, kencan sama pasangannya dia, atau misalnya dia berlibur, dia pengen tempat yang mewah lah menurut dia. Itu salah satu menurut dia itu adalah salah satu bentuk penghargaannya dia terhadap dirinya sendiri, salah satu bentuk mencintai dirinya gitu ya teman-teman. Orangnya romantis, dari King of Cups. Orangnya romantis, aku lihat di sini agak bucin. Kalau dia sudah mencintai seseorang, dia sangat bucin. Dia, kalau kamu sebagai pasangannya dia teman-teman ya, karena memang rata-rata di sini sebagian besar pasangan nih ya, yang sudah jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama, dia sering sekali kayaknya di sini dia sering sekali bilang dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, baik divine feminine maupun maskulin ya teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan. Dan bentuk sayangnya dia itu bukan hanya melalui kata-katanya dia, atau bentuk sayangnya dia bukan melalui physical touching aja, tidak, tapi dia senang sekali memberi hadiah sama kamu. Kalau kita bicara tentang pasangan ya, apalagi kalau kamu sudah menikah nih ya teman-teman ya, wajar-wajar aja sih sebenarnya. Ya teman-teman. Oke, dari Four of Swords di sini dia cenderung orang yang senang sekali beribadah ya. Dia cukup taat ya, cukup taat beribadah gitu ya. Dia akan sangat tegas loh teman-teman. Kalau memang dia membutuhkan waktu sendiri, dia bakalan tegas banget sama pasangannya, sama keluarganya, sama orang tuanya, sama siapapun, bahwa kalau dia lagi nggak mau diganggu, dia nggak akan mau diganggu sedikit pun. Ya, ini tipikal orang yang cukup tegas ya, sama maunya dia, apapun maunya dia. Ya, teman-teman ya. King of Cups, aku lihat di sini dia orangnya agak baperan ya, agak sensitif gitu ya, teman-teman. Mudah terluka hatinya. Kalau misalnya orang terdekatnya dia tahu sih, orang terdekatnya dia tahu kalau bagaimana cara menghadapi orang ini supaya nggak kesinggung, supaya hatinya tidak sakit. Cuman kalau orang kurang kenal sama orang ini atau belum terlalu kenal sama orang ini ya teman-teman, nggak bakalan tahu suasana hatinya dia ya, tidak bakalan tahu suasana hatinya dia ketika dia marah, ketika dia tidak suka gitu ya. Dia cenderung menutupi perasaan marah, kecewa, dan sakit hatinya dia. Tapi kalau orang sudah kenal sama dia banget, akan sangat peka sama perubahan sikapnya dia, raut wajahnya dia ketika dia kecewa. Orang ini cenderung memendam perasaannya ketika dia kecewa ya guys. Orang ini cenderung memendam perasaannya dia ketika dia kecewa, marah, sebel, nggak suka gitu ya. Oke, beberapa dari kamu yang sudah jatuh hati sama kamu sejak pertama kali, ini ada 2 orang. Ya, salah satunya adalah seseorang yang saat ini menjadi pasangan kamu. Dia sudah sangat serius hubungannya sama kamu. Dan orang lainnya adalah dia mencintai kamu dalam diam.
Ya, beberapa dari kamu nih, hanya beberapa saja. Aku merasa secara intuisi kamu dicintai oleh dua orang. Pasangan kamu saat ini, mungkin kamu sudah punya komitmen sama pasangan kamu saat ini, atau bahkan kamu sudah menikah ya. Dan satunya lagi, dia mencintai kamu dalam diam. Dari Four of Pentacles ini ada di lingkungan pekerjaan kamu. Dia teman kerja kamu intinya. Di lingkungan pertemanan kamu lumayan sering ketemu sama orang ini. Kenapa dia mencintai kamu dalam diam? Mungkin karena memang dia punya pasangan, kamu punya pasangan, atau dia minder sama kamu gitu ya, punya rasa tidak percaya diri kalau berhadapan sama kamu. Karena memang banyak situasi dan kondisi kenapa orang menyimpan perasaannya sama kita ya guys. Itulah yang dia lakukan. Beberapa dari kamu, orang ini menyayangi kamu, tertarik sama kamu sejak pertama kali bertemu, bahkan sejak pertama kali melihat fotomu. Ini ada dua orang. Salah satunya adalah pasanganmu saat ini, dan yang lainnya adalah seseorang yang mencintai kamu dalam diam. Dia sudah cukup senang, dia sudah cukup bahagia memperhatikan kamu dari jauh, memperhatikan foto kamu, memperhatikan sosial media kamu. Dia bahkan mendoakan kamu guys. Dia sudah cukup bahagia ya dengan situasi yang seperti itu ya, karena mungkin menurut dia tidak mungkin ya hubungan kamu dengan orang ini. Banyak hal ya, mungkin salah satunya adalah kamu punya pasangan atau dia punya pasangan, atau memang banyak perbedaan agama ya, perbedaan kepercayaan, banyak perbedaan di antara kalian. Makanya kenapa dia tidak maju untuk mengatakan cintanya sama kamu. Banyak faktor ya guys. Orang ini kalau secara fisik sangat menarik, bakalan kelihatan banget kalau orang ini banyak uangnya. Mungkin dari kendaraan yang dia pakai, mungkin dari barang-barang yang dia pakai, dari bajunya dia suka kerapihan, dia suka kebersihan. Sangat menarik secara fisik, ganteng, cantik. Kesehatan tubuhnya sangat terpelihara. Dia suka olahraga, dari hal-hal yang sederhana ya, dari olahraga yang sederhana sampai olahraga yang berat, sampai olahraga yang mahal, macam nge-gym gitu. Intinya fisiknya sangat baik, sangat terjaga kesehatannya. Dia suka pakai baju yang terlihat sangat wah ya. Dia sangat memperhatikan penampilannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin ini adalah ada faktor pekerjaannya dia ya, karena memang orang ini banyak kliennya, banyak banyak rekan kerjanya gitu ya, banyak rekan bisnisnya gitu ya. Mungkin dia harus terlihat menarik di mata rekan kerjanya, rekan bisnisnya, atau di mata karyawannya, di mata bawahannya gitu ya teman-teman. Banyak faktor, mungkin ini ada faktor pekerjaan ya yang mengharuskan dia terlihat sangat baik secara penampilan gitu ya. Ya, orang ini cukup religius ya guys. Dari Four of Swords aku lihat di sini senang sekali berdoa, terutama kalau dia lagi secara fisik dan secara mental nih cukup capek gitu ya. Karena orang ini sangat sibuk. Di pekerjaannya dia sangat sibuk. Ya namanya manusia punya limit ya guys secara fisik. Dia kadang-kadang kalau capek banget gitu ya, ya dia berdoa sih. Dia pengennya sendiri gitu ya. Oke, apa yang perlu kamu tahu di dalam hubungan ini kebanyakan pasangan ya. Kebanyakan pasangan. Ada yang mencintai kamu dalam diam untuk beberapa saja. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di sini ada past life patterns. Mungkin khususnya bagi kamu yang sudah berpasangan, ini dia jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama. Di sini ada past life patterns. Kamu cocok banget ya sama dia, kamu merasa bahkan dia juga seperti itu ya. Pokoknya sejak pertama kali bertemu, makanya kenapa dia langsung cocok sama kamu, langsung jatuh cinta sama kamu, langsung tertarik lah ya sama kamu ya. Mungkin kalian punya ikatan percintaan di kehidupan sebelumnya, kalau kamu percaya tentang hal itu ya. Makanya ketika ketemu di hidup ini, di kehidupan yang ini, kehidupan yang sekarang ini, dia langsung jatuh hati sama kamu, langsung ingin mendekati kamu, seperti ada yang menggerakkan di dalam hatinya dia ya teman-teman. Ada ikatan percintaan mungkin di kehidupan kamu sebelumnya ya. Home ya, dia sangat nyaman berada di dekat kamu. Kamu pun seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini aku lihat kok kebanyakan pasangan ya. Kamu sudah punya hubungan percintaan sama dia, hubungan kamu sangat serius, dia sangat mencintai kamu gitu ya teman-teman. Karena dia nyaman sama kamu. Kamu pun seperti itu ya. Bahkan di sini sudah ada yang berumah tangga ya teman-teman ya. Pokoknya dia kalau jauh-jauh dari kamu nih nggak kuat kayaknya, pengennya ketemu terus ya, pengennya bawaannya pengen pulang aja gitu ya, karena dia nyaman sama kamu. Begitupun sebaliknya teman-teman. Kalau kita bicara tentang percintaan di pembacaan umum seperti ini, energinya bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Di sini juga ada past love ones. Oke. Di sini sarannya adalah
Meskipun saat ini kamu lagi bahagia dengan pasangan kamu, dengan kehidupan percintaan kamu, dengan kehidupan perekonomian kamu, pokoknya kamu bahagia, lahir dan batin, intinya seperti itu. Teman-teman, di sini sarannya atau apa yang perlu kamu ketahui, kamu jangan lupakan orang-orang yang sudah pergi untuk selamanya mendahului kamu ya, terutama orang-orang yang mencintai kamu, keluarga kamu, kakek kamu, nenek kamu, orang tua kamu gitu ya, atau pasangan kamu sebelumnya, siapapun yang sudah pergi mendahului kamu terlebih dahulu ya untuk selamanya, jangan lupakan mereka. Ini sarannya, coba kirimkan doa yang tulus untuk mereka ya teman-teman ya. Mungkin mereka akan membantu kamu di sana supaya kamu hidupnya lebih tertata, lebih bahagia, lebih positif gitu ya. Dia membutuhkan doa kamu, dia merindukan kamu. Seseorang yang sudah meninggalkan kamu untuk selamanya, jelas orang ini mencintai kamu, kamu pun seperti itu ya. This could be the one. Ya, di sini banyak yang pasangan ya. Banyak yang sudah berjodoh, banyak yang sudah bersatu, dan kamu yakin, dia pun juga yakin bahwa kamu adalah pasangan untuk dia. Kamu adalah the one-nya dia, kamu adalah partner hidupnya dia. Kalian berdua lah ya. Ini adalah hubungan yang seimbang ya, hubungan yang saling mencintai, saling menghargai di sini ya. Kamu merasa dia jodohmu, begitupun sebaliknya ya. Oke, reconciliation. Ya, di sini aku merasa memang kamu berdua, kamu dengan pasangan kamu ini, karena banyaknya pasangan di sini ya, kamu pernah punya hubungan di kehidupan sebelumnya ya, makanya di kehidupan ini dia langsung jatuh hati sama kamu ya, begitu pertama kali melihat kamu ya. Retreat, di sini sarannya coba deh habiskan waktu berdua, berlibur gitu ya, berdua aja deh, terutama kalau kamu sudah berumah tangga di sini, untuk honeymoon atau berbulan madu ke alam ya, berdua aja. Mungkin itu bisa mendekatkan hubungan kamu dengan dia, bisa berbicara dari hati ke hati gitu ya. Intinya untuk semakin mempererat hubungan cinta kamu dengan dia. Tapi di sini sarannya coba habiskan waktu berdua ini honeymoon ya, bulan madu ya teman-teman, khususnya bagi kamu yang memang sudah berumah tangga nih. Ya, kalau kamu memang belum berumah tangga ya boleh-boleh aja. Ya, secara positif ya guys, berliburnya ya ke alam deh teman-teman. Coba hindari keramaian dulu gitu ya, untuk lebih menenangkan hatimu dan hatinya dia, untuk lebih mempererat hubungan kamu dengan dia. Mudah-mudahan seperti itu. Di sini ada playfulness ya, jangan terlalu serius di dalam hubungan ini ya. Hidup itu ada serius dan santainya teman-teman, jangan serius melulu ya. Yang namanya bercanda itu penting gitu ya teman-teman ya. Sarannya di sini jangan terlalu serius di dalam hubungan ini, dalam hal apapun deh ya teman-teman ya. Ada serius, ada santainya juga dalam hal pekerjaan, pertemanan, atau bahkan kisah cinta kalau kita bicara tentang percintaan ya. Oke, karakteristik tambahannya si dia yang jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama. Pilihan kedua, karakteristik tambahannya si dia ya. Universe, pilihan kedua. Aku rapin dulu. Oke, di sini karakteristik tambahannya dia rambutnya berwarna, atau memang dia suka mewarnai rambutnya ya guys. Warna dasar rambutnya sih mungkin Asia ya, coklat atau hitam. Tapi karena memang orang ini sangat fashionable, sangat memperhatikan penampilannya. Entah memang dia suka penampilan yang baik atau memang ini faktor pekerjaan ya. Dia suka mewarnai rambutnya, rapih orangnya, intuitif. Dari King of Cups aku lihat juga orang ini sangat intuitif ya guys. Intuisi sangat tajam. Dia tahu bahwa kamu adalah jodohnya dia ya, dari pertama kali bertemu gitu ya. Intuisinya dia sangat tajam. Dia suka pakai soft lens, mungkin ada masalah dengan matanya atau sekedar pakai aja gitu ya. Ada makan, dia suka makan, mungkin kamu sering sekali diajak makan nanti sama dia ketika kalian bersama gitu ya, ketika kalian ngedate gitu ya. Perhatian sekali, tadi sudah aku lihat dari King of Cups, orangnya sangat perhatian, orangnya sangat romantis teman-teman ya. Kamu bakalan dihujani dengan kata cinta, rindu gitu ya. Kamu udah makan belum, kamu udah ada di rumah atau belum, dan sebagainya. Orangnya perhatian sekali ya. Belahan dagu, kadangkala dia egois ya. Ada energi Virgo, ada energi Gemini. Aku udah sebutkan energi zodiaknya belum ya? Ya nggak tahu lah ya, aku ulangi ya. Di sini ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, dan Libra. Itu energi zodiaknya kamu atau dia. Oke, kita mau cari tahu inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Universe, pilihan kedua. Semesta, pilihan kedua. Perhatiin dulu ya. Oke guys, di sini aku lihat ada huruf V, I, K, K, A, W, U, S, X, A, Q, K, H, dan C. Ya, kamu bisa lihat ya huruf-hurufnya ya teman-teman. Di sini ada huruf X dan ada reconciliation. Teman-teman, di sini kayaknya
yang sudah jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama, mungkin dia pernah mengungkapkan sama kamu ya, saat kalian masih bersama, ini adalah mantanmu. Salah satu dari kamu, ini adalah mantanmu yang sudah jatuh hati sama kamu sejak melihat kamu pertama kali. Mungkin dari foto, mungkin dikenalin sama temen gitu ya teman-teman. Dan jujur aku lihat, sampai kartu ini aku buka, aku melihat dia belum move on ya dari kamu ya. Dari Four of Pentacles, kamu masih ada di dalam hatinya, masih ada di dalam pikirannya, masih suka dia bawa doa. Salah satu dari kamu yang jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama dan bahkan sampai sekarang ini masih menyimpan rasa tertariknya sama kamu adalah mantanmu. Tapi apakah dia akan datang untuk menyatakan perasaannya sama kamu atau tidak? Kayaknya enggak. Karena dia sudah punya pasangan atau kamu memang sudah punya pasangan di sini ya, teman-teman ya. Dia hanya bisa mendoakan kamu, mendoakan kebahagiaan kamu, dan menyimpan perasaannya dalam diam. Di sini ada Four of Pentacles ya, teman-teman. Oke, itu dia yang jatuh hati sama kamu sejak pandangan pertama. Banyak sekali energinya di sini, kebanyakan pasangan sih ya di sini ya. Ada yang dicintai oleh 2 orang ya, teman-teman ya. Dan ada energi mantan di sini ya. Oke, teman-teman. Itu dia. Semoga cocok. Bye bye.